Halo, perkenalkan nama saya Desti Marian Timboli, mahasiswi kelas 1B Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Tenggara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya sebagai penilaian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan alasan saya memilih judul penelitian ini. Dan judul yang saya pilih adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama pandemi COVID-19 di Kelurahan Lesiana. Alasan saya memilih judul ini karena saya ingin mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kelurahan Lesiana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Tujuan penelitian ini yang pertama menjelaskan tentang pelayanan publik, yang kedua mendeskripsikan upaya peningkatan mutu pelayanan publik oleh pemerintah Kelurahan Lesiana selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga mendeskripsikan kendala dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Lesiana selama pandemi COVID-19. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat Kelurahan Lesiana tentang bagaimana kinerja para pelayan publik selama masa pandemi COVID-19. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik harus dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal institusi pemerintah pemberi layanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai dan bukan hanya dari petugas di front office. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dan mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang mencerminkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di back office yang menghasilkan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh masyarakat. Oleh karena itu, tugas apa saja yang akan dilakukan oleh setiap pegawai mengandung unsur pelayanan jasa produk dari instansi di mana pegawai tersebut bekerja dan diterima oleh masyarakat. Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang pegawai kepada instansi pemerintahan kelurahan. Inti dari pelayanan masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mengajukan permohonan di instansi tersebut. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur dalam lembaga tersebut untuk berempati kepada masyarakat. Empati mengandung pengertian sebagai kesanggupan dari birokrat pemerintah untuk menempatkan dirinya dari pihak masyarakat dan melihat hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandang masyarakat. Lalu empati yang dilakukan oleh pegawai itu akan menuntut kesabaran dalam pelayanan kepada masyarakat. Beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik antara lain yang pertama, prinsip aksesibilitas, di mana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan. Yang kedua, prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap pelayanan harus secara terus-menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut. Yang ketiga, prinsip teknikalitas,
yaitu bahwa setiap jenis pelayanan dalam prosesnya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan. Yang keempat, prinsip profitabilitas, yaitu proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. Yang kelima, prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa proses produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dukungan kepada pelanggan dapat bermakna sebagai suatu bentuk pelayanan yang memberikan keputusan bagi pelanggan. Selalu dekat dengan pelanggannya sehingga kesan yang menyenangkan senantiasa diingat oleh para pelanggannya. Bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Selain itu, membangun kesan yang dapat memberikan citra positif di mata pelanggan karena jasa pelayanan yang diberikan dengan biaya yang terkendali atau terjangkau bagi pelanggan yang membuat pelanggan terdorong atau termotivasi untuk bekerja sama dan berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan yang prima. Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Inovasi peningkatan mutu pelayanan publik di Kelurahan Lasiana. Pelayanan publik era COVID-19 berubah total, khususnya cara aparatur negara melayani warga. Karena pandemi COVID-19, maka sejak 17 Maret 2020, seluruh aparatur sipil negara di pusat dan daerah, termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh kabupaten atau kota bekerja dari rumah atau lebih dikenal dengan sebutan work from home. Semua instansi penyelenggara pelayanan mengeluarkan edaran yang pada intinya mengatur penyesuaian sistem kerja, pembatasan kegiatan pergian keluar daerah, kegiatan mudik dan cuti di lingkungan kerja masing-masing. Layanan publik di semua penyelenggara layanan praktis terganggu. Kebutuhan mendesak layanan publik warga seperti pengurusan kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, surat-surat tanah, perizinan usaha, dan lain-lain otomatis terganggu. Pasalnya, semua instansi mengeluarkan aturan internal. Di antaranya pertama, seluruh aparatur sipil negara hanya bisa bekerja dari rumah atau work from home total. Dengan demikian tidak ada pelayanan secara langsung di loket instansi itu. Kedua, work from home dengan sistem piket mengombinasikan layanan langsung dan layanan dalam jaringan atau online. Kedua hal inilah yang paling banyak diterapkan penyelenggara pelayanan di Kelurahan Lasiana. Jelas kedua cara bekerja era COVID-19 ini mau tidak mau mengubah cara aparatur melayani masyarakat dari pelayanan yang langsung tatap muka ke pelayanan dalam jaringan atau virtual. Tentu saja kedua jenis pelayanan ini mengandalkan jaringan internet yang handal. Mesti ada pengeluaran tambahan seperti membeli pulsa dan paket data bagi yang ingin mendapat layanan penyelenggara. Ini suatu hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kondisi ini akan terus diperpanjang hingga batas waktu yang masih belum diketahui. Sebagai pengawas pelayanan publik, pemerintah ingin memastikan dan terus berpesan agar seluruh aparatur sipil negara selaku penyelenggara pelayanan publik terus menjaga pelayanan agar tidak terganggu meski bekerja dari rumah. Walaupun demikian, realitas membuktikan banyak gangguan pelayanan akibat situasi ini. Sesuatu hal yang wajar terjadi, tetapi harus bisa diupayakan agar pelayanan kepada masyarakat tidak ditutup total. Banyak keluhan warga yang diterima pemerintah Kelurahan Lasiana setiap harinya
menunjukkan betapa belum optimalnya kebijakan bekerja dari rumah. Hal yang dilakukan pemerintah Kelurahan Lasiana dalam meningkatkan layanannya di tengah pandemi antara lain yang pertama, menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan. Sebagian besar penyelenggara layanan telah memiliki media sosial dan website, namun seringkali media ini belum dimanfaatkan untuk menyampaikan mengenai standar pelayanannya, baik menyampaikan produk layanan, syarat, mekanisme, prosedur, biaya, dan jangka waktu, ataupun untuk menyampaikan kegiatan atau kinerja yang dilakukan. Seiring dengan adanya pandemi ini, menyediakan informasi yang jelas dan terbaru melalui berbagai media akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat kejelasan informasi agar tidak terjadi kerumunan massa di ruang pelayanan. Yang kedua, meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online. Pelayanan dengan sistem online sangat membantu masyarakat di tengah pandemi ini. Namun perlu diperhatikan karena ada beberapa pelayanan yang belum dapat mengubah sistemnya menjadi sistem online. Misalnya pembuatan surat izin mengemudi baru, STNK, perekaman EKTP, dan beberapa layanan lainnya. Sistem online dalam pelayanan tersebut dapat dilakukan pada proses pendaftaran, kelengkapan berkas, atau pengambilan nomor antrian, sehingga dapat dilakukan pengaturan waktu kedatangan dari pengguna layanan. Yang ketiga, adaptasi sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan. Sarana, prasarana, dan fasilitas yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan tentunya memerlukan penyesuaian dengan kondisi pandemi saat ini. Adaptasi yang perlu dilakukan antara lain memberi pelayanan secara langsung, wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker atau face shield, menerapkan social distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang tunggu, menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan, serta melakukan sterilisasi secara rutin, baik penyemprotan disinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan secara rutin. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Berbagai penyesuaian dan adaptasi dilakukan dalam proses pelayanan. Pastinya untuk mendukung hal tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi pelaksana layanan atau sumber daya manusia, terutama dalam penggunaan sistem yang berbasis teknologi informatika maupun asas-asas pelayanan publik lainnya. Pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut harus tetap dilaksanakan dengan baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara layanan. Maka dari itu, perlu kesadaran masing-masing penyelenggara layanan dalam meningkatkan mutu pelayanan yang dilakukan demi upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kendala dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik di Kelurahan Lasiana selama pandemi COVID-19. Yang pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kelurahan Lasiana masih belum menyeluruh menyebarkan komunikasi kepada masyarakat, karena ada beberapa faktor yang membuat pelayanan online tidak dapat diterapkan di Kelurahan Lasiana. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Kota Kupang membuat kebijakan dengan memberikan pelayanan secara online agar masyarakat merasa lebih dimudahkan jika melakukan pelayanan online melalui pelayanan online tersebut dan meminimalisir penggerombolan saat melakukan pelayanan di kelurahan guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Kelurahan Lasiana. Tetapi dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui seperti penjelasan wawancara dengan masyarakat yang telah menerima pelayanan di Kelurahan Lasiana. Pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Lasiana ini masih dibilang kurang kerjasama dengan baik antara pihak yang bersangkutan dengan masyarakat, sehingga sosialisasi masih belum menyeluruh kepada masyarakat, terkhusus pada masyarakat Lasiana. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat akan kemajuan teknologi. Dalam proses pelayanan perlu adanya kerjasama antar organisasi atau instansi dengan masyarakat atau seseorang yang menerima pelayanan guna untuk memperlancar jalannya proses pelayanan itu sendiri. Di masa pandemi seperti sekarang, perkembangan teknologi sangat dianjurkan dalam proses pelayanan seperti menerapkan pelayanan secara online. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya memahami kemajuan teknologi dan rendahnya kemauan masyarakat untuk
memahami pelayanan online tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada hambatan yang berarti dalam internal kelurahan karena semua pelayanan sudah menerapkan prosedur yang baik. Namun, pada eksternal masih terdapat hambatan mengenai penyampaian informasi, pemahaman alur proses kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Berdasarkan penelitian tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa kehadiran COVID-19 ini telah mempengaruhi aktivitas pelayanan publik di Kelurahan Lasiana. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dan kendala, namun pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur sipil negara di Kelurahan Lasiana di tengah pandemi COVID-19 ini tidak banyak berubah. Kesederhanaan dalam proses pelayanan yang diberikan tetap maksimal dan tidak terbelit karena mudah dipahami, juga mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Kejelasan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kelurahan sudah baik mengenai persyaratan yang diberikan di Kelurahan Lasiana. Dalam pengamatan saya menemukan bahwa di Kelurahan Lasiana sudah mendahulukan kepentingan masyarakat, yang mana petugas mengedepankan kepuasan masyarakat agar mencapai pelayanan publik yang baik. Kedisiplinan dalam proses pelayanan, pegawai pelayanan di Kelurahan Lasiana menerapkan kedisiplinan yang tinggi dengan memperhatikan protokol kesehatan dan tata krama kepada masyarakat. Demikian hasil penelitian saya. Untuk yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.